Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor Koal ya. Yang pertama Indi, kedua Adro, ketiga ADMR, keempat PTBA, kelima ITMG, keenam UNTR, ketujuh Doit, kedelapan Harum, kesembilan Bumi, ke-10 BRMS, dan terakhir KKGI. Langsung saja ke saham pertama, ada Indi yang ditutup menguat 5,32% ke harga 2.770. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya biasa aja nih. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Indi ini yang menurut saya cukup bagus pergerakannya ya. Ini ada pola bullish flag ya, lompatan flag nih ya. Dan targetnya ini nutup gapnya udah ya, ketutup di 2830 ya, arahnya 3100 lagi, 3000 lah ya, angka genap ini akan diuji minggu depan. Jadi menarik nggak untuk Indi? Cukup menarik untuk Indi. Indi sudah sinyal uptrend ya, jadi perkiraan yang membuat koreksi enggak. Waktu itu saya buat ya, ternyata dia langsung naik aja 5 hari. Dan kondisi seperti ini ya memang bagus untuk Indi karena ya udah double bottom, target double bottomnya sudah tercapai juga 2800 tapi gagal lewat ya. Kalaupun konsolidasi di range harga 2600-2800 itu cukup bagus ya. Ini kan kelihatan dia konsolidasi selama dari minggu lalu. Setelah break naik ke atas 2800 gagal turun naik lagi. Dengan volume yang cukup signifikan seperti ini, sepertinya ya ada lanjutan. Nggak mungkin kan ini false jebol, malah jebol lagi turun ke 2600. Nah, itu aja ya. Kalau dilihat dari weekly-nya juga volume meningkat 2 minggu. Ya kalaupun ada koreksinya minggu depan itu nggak masalah. Yang penting 2600 jangan jebol ya. Kalau mau membuat swing low-nya ya 2600 saja. Kalau ke 2400 itu terlalu dalam. Tapi bisa apapun bisa terjadi di market. Kalau dia turun 11% ya itu maksimalnya ya. Tapi seharusnya 2600 saja mantul lagi kalau mau ya. Ini kelihatannya juga dari candle weekly itu ada double bottom. Indikasi ya belum terjadi. Ini bottom pertama, ini bottom kedua. Atau dia konsolidasi range harga ini. Ini cukup bagus ya. Dia berhasil break dan retest 2200 dia mantul lagi. Bulan Juni dia retest mantul. Cukup bagus untuk Indi, pergerakannya juga di candle daily juga bagus ya. Arahnya ke atas. Targetnya masih sama 3000 atau tiangnya ini juga bisa dihitung seperti ini. Bahkan 3200 untuk target kenaikannya. Jadi seperti itu ada untuk Indi. Langsung saja ke saham kedua. Ada Adro yang ditutup terkoreksi 1,88% ke harga 3130. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Adro sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal masih sama ya. Nekat aja kalau mau Adro. Kalau mau nawar 3000 sampai 3050 itu ya nggak masalah juga. Cuman takutnya ketinggalan ya. Bagaimana strateginya aja. Ini menarik. Bisa jadi swing low-nya. Candle hari Jumat swing low. Ini doji dan Senin dia hijau. Kalau bisa tutup di 3200 itu bagus. Bisa lanjut 3400 ya. Dan bisa konfirmasi swing low di EMA 60-nya ini untuk Adro. Jadi menarik lah untuk Adro. Ini kan waktu itu saya buat spek buy-nya ya nekat-nekat aja di 3100 sampai 3000. Risk-nya juga kecil, 4%, 5% tuh masih bisa ditoleransi ya. Adro dengan kondisi seperti ini juga bagus. Kalau candle weekly-nya koreksi cuman volumenya besar ya. Ya kalaupun satu candle lagi nggak masalah lah ya. Yang penting ini kuncinya jangan turun dari 3000 untuk Adro minggu depan. Seperti itu untuk Adro. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ADMR yang ditutup di harga 1635, terkoreksi 0,6%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ADMR sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ADMR konsolidasi dan sudah gagal berada di atas EMA 20-nya, tapi ini sedikit masih bagus ya. Karena masih di atas 1600 dan dia itu mantul dari 1600. Jadi kondisi seperti ini ya harusnya bertahan, jangan turun. Ini waktu itu pola important and shoulder-nya ya gagal ya. Mungkin ada pola baru yang akan dibentuk ADMR ya. Tapi ya seperti ini aja kalau mau beli ADMR tuh. Kalau sampai dia jebol 1600 tuh harusnya gagal. Ini kelihatan ya, sudah membuat lower low. Sebelumnya di 1640. Terus membuat lower low-nya di 1600. Jadi kalau dia membuat lower low baru berarti indikasinya kan seperti ini pergerakannya. Downtrend. 1600 nih sebaiknya dijaga, jangan turun dari itu.
untuk ADMR. Seperti itu untuk ADMR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PTBA yang ditutup di harga 4.120 menguat 0,24%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, PTBA ada distribusi. Langsung saja ke technical. Secara technical, PTBA offset juga ya. Ternyata dijebolinnya juga 4.150, 4.200. Kondisi seperti ini, apakah ini bisa dinyatakan gagal atau terkonfirmasi turun lebih dalam? Downtrend belum ya. Satu candle lagi lah. Ya kuncinya ini 4.000 turun dari bawah itu ya udah gagal. Dan kalaupun ada yang beli di 4.200 atau 4.150 ya sekarang masih floating loss ya. Tapi nggak masalah ya. Kalaupun harus stop loss 5% itu masih ideal dengan target masih sama nutup gap dividennya ini di 4.600. Ini kalau dihapus ya gambar ulang aja. Support kuatnya saya pakai angka genap aja biasanya seperti itu ya. Ini ada gap sedikit kan waktu naik di tanggal 20 Juli. Ada gap tipis ya kalaupun ke situ nggak masalah. Tapi ini kelihatan volume meningkat dan resistennya 4.000 ini aja nih pakai ini 4.300. Ini kalau dilihat candle weekly-nya bisa juga nih ya koreksinya juga belum kecil. Memang candlenya bisa dibilang bearish engulfing ya. Tapi ini kelihatannya sih konsolidasi dan ya harusnya 4.070 ini aja. Kalaupun maksimal offset sampai 4.000 ya itulah maksimal penurunannya ya kalau mau aman untuk PTBA. Seperti itu untuk PTBA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ITMG yang ditutup menguat 0,88% ke harga 39.750. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ITMG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITMG kondisi seperti ini ya dia bisa berhasil kembali hijau. Jangan merah lah ya. Kalau merah ya siap-siap 36.000 arah untuk menguji atau membuat swing low-nya ke arah ini. Ini kan dulunya rounding bottom-nya. Ya harus diuji dulu kalau mau bagus biar naiknya lebih bagus pergerakannya ya. Dan juga menjemput bagi yang belum punya. Ya pasti banyak yang nawarnya ya di 36.000 sampai 37.000 biar risknya kecil ya. Kalaupun harus cut loss itu risknya lebih kecil. Biasanya ada nggak yang mau beli di harga seperti ini? Ada sedikit atau ada yang pakai strategi nyicil dulu ya. Kalau lamsam ya mungkin gak terlalu ya. Karena ya pasti mau belinya tuh deket-deket 36.000, 37.000 nguji neckline-nya ini, rounding bottom-nya atau deket EMA 20-nya. Jadi seperti itu. Untuk ITMG kalau dilihat dari candle weekly-nya doji di area resisten, yang kebiasaannya doji itu dia turun esokannya minggu depannya. Tapi apapun bisa terjadi di market ya. Enggak selamanya doji di resisten selalu turun. Tuh hati-hati itu untuk ITMG ya kalau dilihat pergerakan seperti ini. Jadi seperti itu aja untuk ITMG. Langsung saja ke saham selanjutnya ada UNTR yang ditutup terkoreksi 2,1% ke harga 32.500. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy. Kalau dilihat dari buku semarnya UNTR sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal UNTR malah koreksi lagi. Ya ini false dan kemana arahnya? Nutup gap di 31.500. Jadi ada peluang turun dulu ya. Kecuali Senin kembali ke atas 33.000. Kalau enggak ya siap-siap ke bawah dulu. Dan itu lebih bagus. Ini hapus saja bawah-bawahnya ini ya. Nggak valid lagi. Ya kalaupun dia ke 30.000 ke 31.000 ya itu menarik untuk spek buy. Ya risknya juga kecil. Kalau dia turun 2-3 candle lagi di bawah. Nutup gapnya. Ini peluang ditutup ya. Gap menganga ini. Karena udah bisa dikatakan ini false breakout ya. Kalau Senin nggak balik lagi ke atas 33.000. Jadi seperti itu. Kalau dilihat candle weekly-nya hammer terbalik. Memang volume besar cuman seller juga kuat dari atas ya. Ya kalau saya lihat sih bisa turun dulu 31.000. Itu lebih bagus lah kalau beli di bawah sekalian ya 31.000. Seperti itu untuk UNTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Doit yang ditutup menguat 0,55% ke harga 364. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya Doit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Doit kebetulan ya dia membuat swing low-nya di 360 dan ada peluang technical rebound karena doji ya. Jadi kondisi seperti ini menarik nih. Kalau minggu depan dia nggak jebol 36.000 dan malahan break 380 konfirmasi swing low ada 2 seperti ini ya udah ada indikasi uptrend ya. Risknya juga kecil kalau minat.
Tapi kembali lagi disclaimer on ya, bukan rekomendasi, silakan dianalisa ulang. 2,5% stop loss. Target profit lumayan nih, 4,8 ke 380. Ya bisa seperti ini. Pokoknya kalau dia merah lagi udah. Apalagi sudah di bawah EMA 20-nya ini kan. Dia retest dan gagal. Kalau dia merah lagi ya udah, siap-siap 340. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai bawah baru cut loss, silahkan juga, nggak ada yang salah. Cuman harus cut lossnya dalam, sekitar 10%. Nggak pakai cut loss, nggak masalah juga ya, uang-uang sendiri. Dan tunggu aja, kalau memang perusahaannya baik-baik aja, nanti juga ya ada saatnya naik ya sahamnya. Ya cuman itu rugi waktu, sabar menunggu. Seperti itu untuk Doit. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Harum yang ditutup menguat 1,73% ke harga 1.760. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari bokor semarinya, Harum didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Harum semoga mantul ya. 1.700 tuh jangan sampai 1.500 lah. Gagal. Kalau mau membuat swing low-nya ya 1.700 saja. Coba kalau ditarik dengan Fibonacci atau kebetulan tuh 1.650 ya bisa juga ya. Yang penting jangan turun dari itulah ya, dari EMA 20-nya nih. Kuncinya EMA 20 aja pakai untuk Harum nih ya. Gagal bertahan di atas EMA 20 ya udah jualan aja. Kalau mau bagus ya memang ada pantulan di 1.700. Biar lebih cepat naiknya. Ada peluang Harum melanjutkan kenaikan. Apalagi kalau hari Senin Selasa dia bisa break 1.800 ya udah bisa jadi ini konfirmasi swing low Jumat atau Minggu ini dan lanjut ke atas. Ya bisa jadi ini web 1, web 2, 3 tuh biasa sama dengan web 1 nih. Atau 2.200 saja dulu. Atau terdekat 2.000 aja sudah cukup bagus ya. 10% lebih dari harga sekarang. Hampir 12%. Nah jadi seperti itu. Untuk Harum, menarik nih Harum kalau bisa break 1.800 minggu depan. Kalau dilihat candle weekly-nya koreksi tapi volumenya biasa aja nih ya. Koreksinya kalau dilihat 4,6% minggu kemarin. Ya nggak masalah lah. Menarik untuk Harum, diperhatikan minggu depan kuncinya 1.800. Kalau di break ya bisa ada peluang lanjutan dan jangan turun dari EMA 20-nya. Seperti itu untuk Harum. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Bumi yang ditutup menguat 5,94% ke harga 107. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, Bumi sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Bumi setelah mantul dari 100 dia naik lagi. Ya itu memang harus retest dan ada peluang. Ini jadi swing low ya. Ya kuncinya untuk Bumi jangan turun dari 100. Itu aja ya. Kalau mau beli ya memang dekat-dekat 100 itu. Saya juga nggak perhatikan Bumi ya minggu kemarin karena ada saham-saham yang lain yang lebih menarik menurut saya. Jadi seperti itu untuk Bumi ya akan uji resisten 110 minggu depan break bagus tuh. Kalau enggak ya bisa jadi dia konsolidasi aja 100 sampai 110 tektok area itu. Ya kalau harga sekarang kurang ideal ya beli. Kalau beli yang dekat 100 ya itu nekat aja. Stop lossnya paling mentok 3% 4%. Dan sekarang udah bisa profit kan kalau nekat ya seperti itu. Ya untuk Bumi kalau dilihat candle weekly-nya koreksi dengan volume kecil. Ya indikasinya sih bagus. Kalau mau bagus ya harus break 110. Kalau sudah bergerak di atas 110 ada peluang lanjutan. Targetnya masih sama 120 akan diuji. Seperti itu untuk Bumi. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRMS yang ditutup 1,8% ke harga 226. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin malah net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya BRMS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRMS masih menarik nih, masih konsol dan risknya udah naik lagi ya. Kalau beli di 220, 226 nih plusnya sekitar 5% dengan target profit sama. Risk reward 1:1. Ini masih menarik selama nggak jebol 220 untuk BRMS. Kalau dilihat weekly-nya juga konsolidasinya juga bagus, koreksinya juga volume kecil minggu kemarin. Ya menurut saya masih bagus, masih peluang ke atas untuk BRMS. Cuman perlu kesabaran aja nih. Semoga momentumnya minggu depan dia jalan dan terdekat uji 240-nya. Seperti itu untuk BRMS. Langsung saja ke saham terakhir. Ada KKGI yang ditutup di harga 620 terkoreksi 0,8%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya KKGI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KKGI juga bagus. Yang waktu itu ini perkiraan saya ya 600 dijaga ya benar. 600-nya dijaga dan memang kuncinya ya ini. Nanti kan EMA 20-nya ini mengarah ke atas nih. Jadi tetap
kalau dilihat ya support quote-nya 550 jebol itu ya udah potensi downtrend, tapi harusnya KGI itu mantul aja dari 600, jangan turun dari 600 karena kalau dia membuat swing low-nya terlalu dalam agak berat dia naik ya. Konsolnya di area ini dan bahkan bisa seperti ini jebol ya. Jadi kalau mau aman memang harus bergerak di atas 600. Itu aja untuk KGI. Jadi seperti itu. Untuk KGI kalau dilihat candle weekly-nya bagus, doji dan tutupannya sama harga penutupan kemarin dan koreksinya volumenya kecil. Ada peluang untuk coba rebound. Ini kalau ditarik seperti ini ada pola juga ya. Pattern flag juga nih. Break 640 650 udah lanjut ke atas dan ada indikasi ya pas nih polanya. Cup and handle. Menarik untuk KKGI kalau break 700 strong up trend lagi ke atas. Tapi konfirmasinya 650 aja lewat itu ya udah siap-siap ke atas. Seperti itu untuk KKGI. Koreksinya juga beberapa hari konsolidasi volumenya gak ada ya. Jadi menarik lah. Ada peluang untuk lanjut ke atas. Kuncinya ya jangan turun dari 600. Kalau mau lebih konfirmasi 550 jebol udah gagal. Potensi untuk lanjut downtrend. Seperti itu untuk KGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Atau bagi Bapak Ibu yang mau coba join di kelas scalping Borneo Trader, bisa klik link yang ada di deskripsi juga. Nanti infonya ada di semua WhatsApp yang akan di WhatsApp ke Bapak Ibu. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.